Kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Kembali di minggu ini bersama saya dalam program Deep Talk with Pase, ya, tadarusan Alkitab. Ya. Hari ini di bulan puasa, kata saudara-saudara kita yang beragama Muslim, mereka ini tadarusan juga, ya. Jadi tadarusan memang saya adopsi dari kata Arab, ya, yang terbiasa saya dengar ketika saya kecil di masjid depan rumah saya. Orang-orang Muslim pada tadarusan, ya, baca Quran mereka, baca kitab mereka. Jadi saya memakai itu untuk mengajak saudara semua yang beriman kepada Kristus, kepada Yesus, untuk tadarusan, ya, membaca Alkitab dengan rutin, ya, memaksa diri membaca Alkitab dengan rutin. Dan di hari Senin ini, di tanggal 19 April ini, ya, kita akan memasuki pembacaan Kisah Rasul pasal yang ke-16. Jadi senang bersama dengan saudara, kita ada di minggu yang baru, di pertengahan April ini. Berdoa sungguh agar semuanya sehat, semuanya terkendali, semuanya dalam damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan yang luar biasa menyertai saudara. Ya. Terima kasih yang sudah join bersama dalam program ini di malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan salamnya, komentarnya di dalam kolom komen. Terima kasih juga buat like-nya, buat subscribe-nya, ya, buat share-nya, sehingga program ini bisa lebih menjangkau banyak orang di luar sana. Saya bersuka cita kalau kita bisa bersinergi, ya, bekerja sama. Saya dan tim menyiapkan kontennya, Bapak Ibu membantu kami untuk men-sharekan program ini, sehingga apa yang menjadi kebenaran yang kita imani bersama ini bisa sampai kepada banyak orang. Paling tidak spirit untuk membaca Alkitabnya sampai kepada banyak orang. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini boleh bersama kembali dalam program Deep Talk with Pase. Berikan hikmat-Mu, Tuhan, marifat-Mu kepada kami semua, Tuhan. Sehingga ketika kami membaca Kisah Rasul pasal 16 ini, kami mendapatkan rema-Mu, mendapatkan hikmat-Mu, pengertian makna terdalam. Sehingga kami semua, baik hamba dan semua saudara-saudaraku yang mengikuti program ini, bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Jangan ada satupun kami yang Kau lalui, Bapa. Bicara kepada kami lewat program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Seperti biasanya, saya mengajak semua untuk menyanyikan satu buah lagu dulu, lagu lama, ya. Dan semoga saudara bersama-sama dengan saya menyanyikannya dari hati.
untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Kembali kita nyanyikan lagu ini part keduanya, saudara. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Kami bersyukur Kau mengenal hatiku jauh melebihi siapapun. Kami mau sembah Tuhan, memuji-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Tuhan, inilah yang Kau mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Amin. Ya, kita akan segera masuk dalam tadarusan kita di malam hari ini. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka kitab kita masing-masing. Sekali lagi saya menyarankan lebih baik Bapak Ibu membaca Alkitab dalam bentuk buku sambil bawa pulpen mungkin ya. Jadi sambil mendengarkan atau sambil menonton, melihat live streaming ini atau program ini, Bapak Ibu bisa coret-coret Alkitab saudara. Ya, itu yang saya kerjakan. Jadi saya kalau baca Alkitab itu selalu Alkitab dalam bentuk buku dan ada pulpen di tangan kanan saya. Jadi kalau ada kata-kata yang menarik saya, tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu, itu saya oret-oret ya. Saya tandai dulu gitu ya. Baru saya lanjutkan pembacaannya. Nanti setelah selesai pembacaannya, saya kembali kepada oret-oret tadi untuk didalami lebih dalam lagi. Itu biasanya saya begitu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu membuka Alkitab dalam bentuk bukumu dan siapkan pulpenmu sambil mendengarkan program ini. Karena bisa jadi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya di malam hari ini itu agak berbeda dengan apa yang kau dapatkan dari Tuhan ya. Ya, karena Tuhan bisa bicara lewat satu ayat dengan banyak sisi kepada orang-orang yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi kalau kau mendapatkan sesuatu yang lain daripada saya, silahkan dibagikan loh ya di dalam kolom komen supaya saya juga diberkati, teman-teman yang ikut program ini diberkati, dan kita saling memberkati gitu ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah kasih komen, dan shalom semuanya, doa saya untuk saudara ya. Mari sama-sama kita buka ayat kita, yakni Kisah Rasul pasal yang ke-16. Tidak banyak ayatnya saudara. Kisah 16 ini cuma sampai ayat yang ke-40 ya saudara ya. Jadi kita akan coba membaca dan mengeksposnya pelan-pelan ya. Perikopnya judulnya Timotius turut serta dengan Paulus. Bersama saya ya, ayat 1-nya 3-1 ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kita berhenti di sini dulu. Bapak Ibu masih ingat hari Jumat kemarin kita ngebahas soal Kisah Rasul pasal 15 tentang sidang di Yerusalem. Sidang Yerusalem itu dipicu ketika Paulus dan Barnabas masih ada di Antioquia. Kemudian ada guru-guru yang datang yang berasal dari orang-orang Farisi ya. Dari Yahudi yang ortodoks, Yahudi yang kolot begitu ya, yang terikat banget dengan adat istiadat Yahudi yang sudah bertobat mereka. Kemudian mereka mengajarkan bahwa orang-orang dari luar Yahudi yang menjadi Kristen itu harus terlebih dahulu disunat ya, untuk mengikuti tradisi yang disampaikan oleh Musa dan diajarkan kepada orang Israel secara turun-temurun. Sedangkan Paulus dan Barnabas tidak mengajarkan hal itu ya. Paulus dan Barnabas berkata bahwa ya kalau orang-orang bukan dari Yahudi ya terus menjadi Kristen, yang ngapain dibaptis ya. Pokoknya udah terima kasih karunia, percaya akan itu, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya sudah ya. Imannya itu
membuatnya menjadi seorang Kristen, dan kalau dijaga penuh dia akan selamat gitu ya. Pertentangannya begitu tajam sampai kita ingat kalau hari Jumat kemarin Bapak Ibu belum mengikutinya, bisa cari ya di program Deep Talk with Pastor yang hari Jumat bicara soal sidang di Yerusalem ya. Dan itu dibawa ke Yerusalem, kemudian disidangkan kepada murid-murid, kepada tua-tua dan juga rasul-rasul yang ada di Yerusalem, karena gereja saat itu pusatnya di Yerusalem. Setelah orang-orang Yahudi ini membagikan bahwa orang Israel, orang di luar Yahudi yang menjadi Kristen harus disunat, terus Petrus muncul kan. Petrus menceritakan tentang bagaimana dia mendapatkan penglihatan, kemudian dia juga mengalami sesuatu yang baru, yakni Cornelius yang dia layani di Kaisarea itu bisa mengalami Roh Kudus dan juga bahkan menerima dirinya dan keluarganya semuanya dibaptis. Ya. Jadi kata Paulus, ngapain kita tanggungkan kuk yang berat kepada mereka, sedangkan Tuhan saja sudah memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Siapa kita bisa buat aturan yang melangkahi Tuhan gitu. Kurang lebih kata Petrus begitu. Kemudian Paulus dan Barnabas juga bersaksi bahwa pelayanan mereka memang banyak menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi, yang berasal di bukan Yahudi di Antioquia, dan mereka banyak yang menjadi percaya. Jadi ada komunitas Yahudi di Antioquia yang sudah Kristen, dan juga jauh lebih banyak komunitas orang bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen di Antioquia. Nah, ini perdebatan sidang Yerusalem itu gara-gara sunat. Paulus dan Barnabas, dalam hal ini Paulus ya saya mau tekankan, itu menekankan bahwa sunat itu nggak penting bagi orang yang bukan Yahudi. Ya. Hanya kasih karunia dan iman percayanya selesai, selamat ya. Tapi perhatikan dalam pasal 16 ini. Ketika dia ke Derbe, ke Listra, dia bertemu dengan anak muda yang namanya Timotius, yang rupanya iman dan kasih dan perbuatannya itu sudah cukup dikenal oleh banyak orang percaya di kota itu. Timotius ini punya ibu seorang Yahudi, keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi bapaknya itu orang Yunani, jadi blasteran, kawin campur begitu. Tapi faktanya Timotius mengikuti iman ibunya, ya. Makanya akhirnya dia juga bisa ketemu dengan kekristenan itu, ya. Dia adalah setengah orang Yahudi, setengah berdarah Yahudi yang menjadi Kristen. Tapi ketika Paulus ini ingin mengajaknya untuk menemaninya dalam pelayanan misinya, perhatikan baik-baik. Paulus meminta Timotius untuk disunat karena takut jadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi di daerah itu. Ini sepertinya kontradiksi ya. Seperti apa yang kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan tadi sebelumnya di awal-awal dan juga di hari Jumat kemarin, bahwa Paulus itu tidak menekankan sunat bagi orang yang bukan Yahudi, bukan berasal dari Yahudi, ya. Tapi dalam konteks Timotius ini, dia menekankan itu kepada Timotius. Timotius, kamu disunat deh. Ya, bapakmu kan bukan Yahudi. Ya, kalau kamu disunat, kamu nggak akan jadi batu sandungan buat orang-orang Yahudi di daerah itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Meskipun Paulus mengimani bahwa orang kalau menjadi seorang Kristen itu tidak perlu harus disunat sesuai dengan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, sehingga mewarisi perjanjian itu. Tapi dalam konteks tertentu, dalam hal ini konteks yang lebih tajam yakni pelayanan, Paulus secara direct meminta Timotius untuk disunat, ya. Supaya apa? Supaya bisa diterima lebih terbuka lagi oleh orang-orang Yahudi di daerah itu, ya. Nah, konteksnya zaman itu, saudara, ya, Paulus itu meskipun rasul bagi orang yang tak bersunat, Paulus itu dikenal sebagai rasul orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi dalam konteks awal pelayanannya di Kisah Rasul ini, kemanapun Paulus pergi, Paulus selalu menjumpai terlebih dahulu, menemui terlebih dahulu, masuk terlebih dahulu ke komunitas orang Yahudi, yakni ke sinagoge, ke sinagog atau rumah ibadat dari orang-orang Yahudi. Jadi pasarnya itu dulu, ya. Paulus kalau masuk ke sebuah kota, maka yang pertama kali dicari itu komunitas Yahudi dulu. Dia mengajar di situ di rumah ibadat karena dia orang Farisi, dia cukup paham dengan perjanjian lama, dan kemudian dia masukkan pemahaman barunya soal Yesus Kristus, yakni anak Daud yang sudah menggenapi nubuatan soal Mesias di perjanjian lama. Nah, karena
Timotius ini mau dibawa serta olehnya dalam pelayanan yang seperti ini, maka tentu akan jadi batu sandungan kalau nanti ke depannya Timotius masuk ke komunitas orang Yahudi di kota lain, atau menemani Paulus untuk masuk ke rumah ibadat ya dengan tidak bersunat meskipun dia punya ibu seorang Yahudi. Ya. Jadi akan jadi blunder nanti. Nah, Paulus sadar ini ya. Di masa depan kalau Timotius tidak disunat akan jadi blunder karena memang pasar kekristenan ya. Target dari penginjilannya Paulus pertama-tama adalah orang Yahudi dimanapun kota yang dia masuki. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi soal sunat atau tidak sunat ini ya, meskipun sudah ditetapkan dalam sidang Yerusalem, ini juga harus dilihat konteksnya ya. Kalau sekedar menjadi Kristen, menjadi percaya ya, kalau kau bukan orang Yahudi ya nggak perlu disunat. Tapi ketika kau mau jadi seorang Kristen bukan dari Yahudi dan ingin melayani orang-orang Yahudi kemudian hari supaya mereka juga bisa kenal Yesus, maka mau nggak mau kita harus disunat dulu ya, supaya kita bisa satu frekuensi gitu ya, ngobrolnya nyambung. Karena orang Yahudi itu punya pemahaman dia tidak boleh ngobrol, dia tidak boleh makan semeja, dia tidak boleh menerima orang yang bukan Yahudi. Itu makanya Petrus ketika masuk ke rumah Cornelius, ketika kembali ke Yerusalem, kan dia dikritik oleh banyak orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi dan orang-orang Farisi yang sudah bertobat itu. Kamu kok masuk ke rumah orang yang kafir gitu ya? Karena budaya Yahudi seperti itu. Nah, supaya tidak menjadi hambatan dalam pelayanan, karena targetnya Paulus memang pertama kali masuk ke sebuah kota yang baru, tempat yang baru adalah menjangkau orang-orang Yahudi supaya bisa bertobat. Maka dia minta Timotius yang dia mau ajak ini untuk disunat. Toh kamu juga punya ibu darah Yahudi. Kalau kamu disunat, ya kamu akan diterima oleh banyak orang Yahudi. Kenapa? Ibumu orang Yahudi dan kamu juga sudah disunat. Sama seperti orang Yahudi lainnya. Nah, saudara, jadi banyak kebenaran di Alkitab itu harus kita hubungkan dengan ayat-ayat tertentu. Jangan kita berkata bahwa Paulus itu pokoknya harus ya nggak mewajibkan orang untuk disunat. Semuanya kalau bukan dari Yahudi, kata Paulus, nggak usah disunat. Loh, kalau kau berkata dan pemikiranmu seperti itu, apa buktinya di dalam pasal 16 ini? Kenapa dia nyuruh Timotius disunat kalau dia memang prinsipnya seperti itu? Jadi harus dilihat case by case, saudara. Kasus per kasus. Lihat konteksnya ketika ayat ini, ketika fakta ini berbicara. Faktanya saya bilang tadi, Paulus itu jangkauannya pertama kali ketika masuk ke sebuah tempat yang baru adalah mencari komunitas orang Yahudi. Dia ingin bawa Timotius yang punya setengah darah Yahudi dari garis ibunya. Makanya dia minta, karena bapakmu bukan Yahudi, tentu kau dilahirkan tidak disunatkan gitu kan ya. Sekarang sunat deh ya. Supaya kalau kamu nanti ikut aku masuk ke komunitas Yahudi, kamu diterima dengan tangan terbuka oleh mereka karena sudah satu iman, satu pemahaman, satu adat dan budaya, kurang lebih begitu. Jadi penting Bapak Ibu hikmat itu. Kita punya iman tertentu seperti ini ketika kita masuk, contohnya gini deh, hal sederhana. Ya. Saya ini orang karismatik, orang Pentakosta. Ya. Saya secara pribadi, ya, kalau saya mengajar di gereja, saya berkata bahwa tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu doktrin saya. Ya. Jadi orang yang belum bisa berbahasa roh itu bagi saya belum dibaptis roh. Itu doktrin saya. Ya, yang saya ajarkan di The Way. Ya. Jadi harus berusaha untuk mendapatkan itu. Ya, dibaptis roh itu dengan tanda lahiriah atau mengalami bahasa roh, ya, berbahasa lidah. Tapi kalau Bapak Ibu ikut program saya di Kisah Rasul ini, saya tidak menekankan hal itu. Ya. Saya memberikan kesempatan saudara menafsirkan apapun yang kita bisa baca di Kisah Rasul, dan saya hanya coba menafsirkan apa yang disebutkan ayat-ayat itu, tanpa menekankan, tanpa mengatakan bahwa tanda utama orang dibaptis Roh Kudus adalah baptisan bahasa roh. Bukan itu. Saya nggak pernah ngomong gitu. Ini sekarang saya ngomong, saya ingin mengatakan bahwa saya tuh orangnya seperti itu, doktrin saya seperti itu. Tapi ketika saya ngajar kepada banyak orang, seperti dalam program Deep Talk with Pastor ini yang saya tahu
banyak orang yang bukan sealiran, sefrekuensi, sama ya pemahaman iman dan tafsir imannya dengan saya, maka saya selalu tidak menekankan hal itu. Saya juga ketika diundang gereja yang tidak berbahasa roh atau tidak menekankan baptisan Roh Kudus, saya tidak akan ngomongin ini. Ya, meskipun itu saya imani sungguh, apakah saya artinya orang yang hipokrit atau hipokrates atau munafik? Enggak juga. Itu namanya berhikmat, saudara. Ya, saya berbahasa roh. Ya, dalam doa saya, pribadi saya, dan saya juga bagi saya sudah mengalami baptisan roh karena ada momen di masa lalu saya berbahasa lidah itu yang tidak bisa saya kendalikan. Saya punya rekam jejak seperti dalam hidup saya di masa lalu. Saya meyakini itu, saya sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saya mengajarkan itu kepada orang, terutama jemaat The Way. Nah, jemaat The Way mau terima apa tidak terima, mau imani apa tidak imani, ya itu saya kembalikan. Tapi kalau di The Way, jangan sampai ngajar di mimbar ya bahwa baptisan Roh Kudus itu nggak penting. Jangan sampai ngomong di mimbar bahwa bahasa roh itu tidak penting. Sebab saya sebagai gembalanya ya itu percaya bahwa orang harus mengalami baptisan Roh Kudus yang tandanya adalah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Tapi ketika saya diundang di gereja lain, saya tidak akan bawa itu. Itu yang saya maksudkan, pentingnya kita punya prinsip tapi sekaligus juga punya hikmat. Paulus juga demikian. Ya. Dia tidak memaksa orang yang bukan Yahudi untuk disunat. Sebab baginya kasih karunia Tuhan lebih daripada sekadar itu. Ya. Yang penting kau terima kasih karunia Tuhan, kau percaya Yesus Kristus Tuhan, itu cukup, kata Paulus. Tapi dalam konteks kisah 16 ini, si Timotius dipaksa tanda kutip oleh Paulus untuk disunat karena ada misi lagi. Misi apa? Paulus ingin mengajarkan, ya, menjadikan Timotius itu anak rohaninya. Timotius itu nanti menjadi penerusnya. Timotius itu menjadi pemimpin gereja di kemudian hari. Dan harus diakui pada saat itu di gereja mula-mula, orang Kristen yang ada di gereja mula-mula itu sebagian besar masih orang yang berasal dari keturunan Yahudi. Ya, yang masih kolot, masih punya rekaman di pikirannya bahwa orang Yahudi itu disebut orang Yahudi karena punya perjanjian dengan Tuhan, yakni laki-laki semuanya disunat. Nah, kalau Timotius tidak punya ini, akan menjadi blunder nanti di kemudian hari, dan Paulus menyadari itu. Makanya khusus spesifik pada kasusnya Timotius, yuk, kamu kan mau melayani kan? Kamu kan aku lihat juga punya panggilan untuk melayani Tuhan kan? Kamu disunat ya? Sakit memang, berat memang, ya. Itu tidak kuberikan, tidak kutekankan kepada semua orang yang mau menjadi seorang Kristen. Tapi kamu kan goalnya bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kamu kan goalnya mau melayani kan? Ya, dan memang banyak jemaat kita yang berasal dari Yahudi. Maka supaya kita bisa satu frekuensi dengan mereka, ya kamu disunat ya. Dan itu yang dikerjakan, saudara. Jadi sekali lagi, banyak saudara prinsip-prinsip iman saya yang saya pegang teguh, tapi tidak saya sharingkan ya di tempat lain ya kepada orang-orang Kristen lain yang saya yakin memang tidak sama pemahamannya. Karena ini tafsir kan, ini kan doktrin kan, ini kan pemahaman iman masing-masing kan. Jadi bagi saya janganlah sok-sok jago gitu ya. Janganlah sok-sok merasa dirinya paling benar dengan mengatakan doktrinnya paling benar gitu ya. Kita harus punya doktrin dan pemahaman atau tafsir tertentu. Tapi kita harus menghargai juga tafsir orang lain. Ya banyak lah. Nanti kalau kita akan ngobrol, kita akan masuk nanti ke depannya dalam program ini tentu dengan perbedaan-perbedaan pendapat-pendapat itu ya. Jadi bagi saya, maafkan saya kalau ada pendeta masih berkata ini yang paling benar, pandangan saya yang paling benar ya, pandangan saya yang alkitabiah, pandangan saya yang dari Tuhan ya. Itu sorry man ya. itu mesti belajar dulu lah lebih banyak lagi ya dari Alkitab, bukan dari saya, dari Alkitab ya. Ya jadi karena saya belajar Alkitab terus ya, saya memahami bahwa ya yang namanya tafsiran ya itu semuanya masih ada peluang benar, ada peluang juga kurang tepat gitu. Meskipun tidak bisa dibilang salah, namanya penafsiran, tentu orang yang menafsir itu kan mengikuti aturan hukum tafsir yang benar gitu kan ya. Tapi ketika hasilnya beda,
Dan saya yakin beda, saudara. Ya. Banyak orang menafsirkan beda. Seperti yang sering saya dipertanyakan pemahaman saya soal Nephilim ya dalam Kejadian pasal 6. Banyak orang-orang, teman-teman saya, pendeta-pendeta lain ya, itu berkata Nephilim itu ya orang-orang yang gagah perkasa ya. Tapi kalau bagi saya raksasa. Ya. Jadi perbedaan pendapat kayak apapun ya silahkan saja. Kalau kamu mau menafsirkan Nephilim itu orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat ya silahkan. Tapi kalau saya spesifik Nephilim itu memang raksasa. Tentu dengan punya pemahaman sendiri dan tafsir sendiri dan alasan-alasan Alkitabiah sendiri. Kita punya ayat-ayat yang khusus kok. Ya. Jadi ketika saya buka kelas, misalnya menafsirkan tentang air bah dan juga menafsirkan soal raksasa, ya saya akan pakai tafsiran saya itu. Nah, orang yang mengikuti kelas saya kalau beda menafsirkan dengan saya ya silahkan. Tapi jangan paksa saya untuk memahami pandangan saudara gitu ya, pandangan siswa saya itu. Kenapa? Loh, kamu yang ikut kelas saya. Gitu kan? Saya yang menafsirkan. Kamu itu ikut kelas ini berarti lagi mau belajar. Kepada siapa? Ya kelasnya kan saya. Maka ya ikutilah tafsiran saya. Kalau kamu punya tafsiran sendiri ya silakan, monggo. Ya. Kalau misalnya sudah kuat pemahamannya, ya silakan buka kelas sendiri ya. Silahkan, tapi jangan kemudian kita saling menganggap diri paling benar gitu ya. Makanya tafsiran-tafsiran saya itu tidak pernah saya bagikan di sosial media saya, saudara. Ya. Hanya saya bagikan di mimbar saya ya, di mimbar The Way, dan juga di di dalam kelas-kelas pengajaran seperti ini. Tapi dalam status, dalam Instagram, dalam Facebook, saya nulis ini yang benar. Ya itu saya enggak lah. Kenapa? Saya tahu banyak orang di luar sana yang berbeda tafsirannya dengan saya. Gitu. Dan itu sangat manusiawi. Nggak mungkin orang menafsirkan sama itu, saudara. Nggak mungkin, impossible. Karena kita punya otak yang berbeda. Ya. Lalu gimana dong nanti kebenarannya? Ya udah tunggu aja nanti. Ya. Ketika nanti kita sama-sama ada di dalam kerajaan surga, tinggal tanya aja, raksasa itu ada nggak sih? Nah kalau ada raksasa itu dari siapa? Dari mana? Ya, munculnya itu gen raksasa itu dari mana? Gitu kan, gitu aja, sederhana aja. Kalau nggak ada ya berarti berarti saya dulu waktu menjadi manusia di bumi sebagai hamba Tuhan pendeta di bumi, tafsiran saya salah. Nephilim itu bukan raksasa tapi orang-orang yang gagah perkasa, orang yang jago lah, orang yang hebat dalam berperang, orang yang punya pengaruh, itulah Nephilim ya. Kalau memang raksasa itu tidak ada ketika saya nanti nanya di sorga, kan saya pasti masuk sorga. Saudara masuk sorga nggak kira-kira? Jadi itu ya. Jadi kalau beda tafsiran mah biasa aja. Nah sama seperti konteks 16 ini justru yang membuat saudara harus dewasa dalam berteologi ya, dewasa dalam beragama ya. Kita boleh punya prinsip, tapi prinsip itu ketika harus diaplikasikan kita punya prinsip. Tapi prinsip itu kan ada kalanya hanya kita pegang untuk diri kita sendiri, hanya kita sharingkan dengan komunitas, atau kita aplikasikan dalam masyarakat umum ya. Nah, gereja yang lebih universal, gereja yang lebih gitu ya. Nah itu kan harus ada penyesuaian. Makanya ketika saya sharing sama pendeta HKBP, GKI, GPIB, saya nggak pernah berbahasa roh ketika berdoa. Yuk Bapak Ibu, misalnya pendeta Seno yang doa, ayo kira tata. Nggak mungkin saya begitu. Kenapa? Karena saya tahu mereka tidak gitu ya. Apakah saya munafik? Ya enggak dong. Saya justru menempatkan diri bijaksana supaya tidak jadi batu sandungan dan orang bisa mengamini doa saya. Kalau saya kira tata, nah orang yang tidak percaya hal itu, tidak menafsirkan seperti saya, tentu mereka akan bertanya-tanya, kenapa nih orang nih, mau show off apa nih, ya sombong banget nih, nah sesat juga nih. Nah jadi tidak ada persahabatan, tidak ada koinonia, persekutuan yang baik setelah saya aminin doa itu, kan begitu ya. Tapi kalau sama istri saya, sama anak-anak saya, sama jemaat saya, sama anak-anak rohani saya, sama orang yang di Doe, ya saya ngomong itu. Makanya di The Way nggak akan ada tuh ya, nggak akan saya izinkan orang ngomongin soal misalnya soal baptisan lagi ya, atau soal Nephilim itu adalah bukan raksasa. Nah, kalau mau khotbah di The Way harus paham dengan pemahaman mimbar The Way kan, dalam hal ini ya balanya, dalam hal ini saya gitu ya. Kecuali kalau dia mau sharing di di tempat yang atau di gerejanya sendiri atau di mananya gitu ya, di luar The Way silahkan saja kan begitu. Itu namanya kita saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Jadi sama-sama ya kita pahami ya. Ini Paulus nih luar biasa ya. Punya prinsip
tapi prinsipnya nggak kaku, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dia bisa menafsirkan atau bisa sedikit mengabaikan prinsipnya demi goal yang lebih baik, ya. Supaya Timotius ini bisa menjadi orang yang menjadi pemimpin gereja yang bisa diterima dari orang-orang Yunani juga orang-orang Yahudi. Itu yang penting, ya. Kita lanjut ya. Ayat berikutnya, ayat keempat. Paulus menyeberang ke Makedonia. Ini kalimat ini, perhatikan baik-baik, ini juga menarik, ya. Kita baca bersama-sama ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami pergi ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, saudara, apa yang menarik dari ayat-ayat di perikop ini? Paulus menyeberang ke Makedonia. Yang pertama, saudara, perhatikan kalimat di ayat 4 tadi. Bahwa dalam pelayanan misinya, Paulus yang mengajak Silas, yang memang kalau kita membaca kemarin di pasal 15, Silas ini itu tertinggal atau menetap di Antioquia dan akhirnya menjadi teman perjalanan Paulus, terlebih ketika Paulus berpisah dengan Barnabas, ya. Barnabas mengajak Markus, keponakannya, ke Siprus, ke kampung halamannya, sedangkan menginjil di sana, sedangkan Paulus mengajak Silas untuk menginjil dalam perjalanan misinya yang sedang kita bahas ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Paulus dan Silas menyampaikan menginjil ke setiap kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini apa? Keputusan yang diambil para rasul di Yerusalem dan penatua di Yerusalem ini keputusan apa? Keputusan yang sidang Yerusalem kita bahas di hari Jumat kemarin itu loh. Kisah Rasul pasal 15. Masih ingat gak? Apa yang diputuskan akhirnya dalam sidang itu? Ketika Petrus sudah berbicara, orang-orang Yahudi dari kalangan Farisi sudah bicara, kemudian Paulus dan Barnabas sudah menyampaikan pendapatnya. Kita tahu di dalam pertemuan kemarin, ya, di hari Jumat, dalam tadarusan Kisah Rasul pasal 15 soal sidang di Yerusalem, akhirnya Yakobus ini yang bicara. Yakobus ini siapa? Yakobus ini adalah Yakobus, saudara dari Yesus Kristus. Yakobus ini bukan Yakobus Rasul, karena Yakobus Rasul sudah mati. Jadi Yakobus siapa? Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, karena dia punya hubungan darah dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan guru dari semua rasul-rasul. Dan mungkin ada kemiripan juga karena punya hubungan darah tadi. Ada wibawa juga dari Yesus yang diturunkan kepada adik-adiknya ini, sehingga ketika mereka akhirnya bertobat menjadi seorang percaya, menjadi pengikut Kristus juga, percaya bahwa kakak mereka bukan cuma kakak kandung saja, tapi juga adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka ini mendapatkan kemudahan lebih daripada yang lain-lainnya, sehingga pandangan mereka lebih dihormati, lebih didengar daripada yang lain-lainnya. Yakobus adalah Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus Kristus. Yakobus ini menyimpulkan apa? Yakobus menyimpulkan gini, oke, jadi gini aja, ya, seperti tadi Petrus sudah katakan, seperti Paulus dan Barnabas sudah sampaikan tadi, ya udah, bagi orang-orang yang bukan Yahudi, ya nggak usah disunat. Tapi sebaiknya sampaikan ini kepada semua orang Kristen, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Kan ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita di rumah-rumah ibadat dan secara
terus-menerus diajarkan itu sebagai iman kita. Apa itu? Yang pertama, masih ingat nggak? Masih ingat dong? Jangan makan apapun yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang pertama. Ingat ya. Jadi yang sudah dipersembahkan kepada ilah lain, kepada patung, kepada dewa, kepada apapun lah ya, kepada berhala, itu nggak boleh dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi percabulan, jauhi perzinahan. Orang Kristen dari agama apapun ya, kalau Yahudi memang ada hukumnya tuh kan, dalam hukum Taurat kan, jangan berzina. Tapi kalau dalam budaya lain mungkin free sex atau hubungan seksual dengan siapapun itu adalah bahkan ibadah mereka kepada Allah mereka. Ya, nanti di Kisah Rasul kita akan masuk ke dalam satu kisah di mana ada sebuah kota itu ibadah mereka kepada dewa mereka itu ya free sex ya. Nah, kata Yakobus, ini nggak bisa nih ya. Karena sejak semula Tuhan sudah mengajarkan bahwa Tuhan membenci percabulan, membenci perzinahan. Maka yang kedua, tolong sampaikan kepada semua orang Kristen berlatar belakang apapun, tidak boleh melakukan percabulan. Jauhi percabulan, jauhi perzinahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Yakobus, jangan mengkonsumsi binatang yang matinya dicekik. Karena dalam budaya lain di luar Yahudi, ada banyak mungkin orang dengan kepraktisan ya, bunuh binatang bukan disembelih, darah tidak dicurahkan, tapi dipukul aja, ditoki aja, digebuk aja sehingga binatang itu mati. Karena tulangnya remuk, sakitan, karena otaknya hancur, karena kepalanya pecah ya. Tapi tidak ada darah keluar. Nah, kalau ada binatang seperti itu tidak boleh dimakan ya. Bangkai binatang makanya juga oleh dalam budaya Yahudi kan itu haram ya, nggak boleh dimakan ya. Nah, jadi nggak boleh makan binatang yang dicekik. Kemudian yang keempat, tidak boleh makan darah ya. Jadi apapun darah itu, bentuk apapun darah itu tidak boleh, karena darah, di dalam darah kata Imamat, kitab Imamat di Perjanjian Lama, dalam darah ada kehidupan. Dan darah itu makanya punya Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kehidupan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Saul, Paulus, dan Silas ke setiap kota di mana mereka mengajar. Ini ketetapan rasul-rasul dan semua penatua di Yerusalem ya, bahwa orang Kristen selain percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, percaya kasih karunia, percaya salib Tuhan. Dalam salib itu Tuhan menanggung semua dosa kita, dan kita akhirnya bisa dimerdekakan dari kutuk dosa yang adalah maut itu. Maka orang Kristen yang sudah percaya melakukan hal itu harus melakukan keempat hal ini ya. Yang pertama, jangan mengkonsumsi apapun yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, jauhi perzinahan, percabulan. Yang ketiga, jangan makan mengkonsumsi binatang yang matinya dicekik. Dan yang keempat, jangan mengkonsumsi apapun yang berasal dari darah. Nah, ini yang diajarkan. Perhatikan baik-baik kalimatnya loh ya. Dari kota ke kota, keliling ke kota Paulus menyampaikan hal ini, dengan Silas menyampaikan hal ini. Ini kebenaran yang diajarkan sejak gereja mula-mula. Tapi memang jujur saja di gereja akhir zaman sekarang ini sudah tidak begitu ditekankan lagi ya. Ya, banyak akhirnya adat istiadat lokal yang lebih menonjol daripada iman Kristen yang harus disampaikan itu. Sehingga ada beberapa wilayah yang Kristen di Indonesia ini itu cara membunuh binatangnya ya bukan disembelih tapi diketok gitu ya. Bagi saya itu sudah tidak sesuai dengan iman Kristen ya. Saya nggak ngomong isu binatangnya ya, karena apapun yang masuk ke mulut kata Tuhan itu tidak najis, yang najis itu yang keluar ya. Bukan isu binatang halal dan haramnya, tapi bagaimana binatang itu mati dan kemudian dagingnya diolah menjadi makanan kita ya. Kalau binatang itu matinya dicekik, tidak ada darah dicurahkan, itu nggak boleh. Juga nggak boleh makan darah. Jadi apapun makanan kita, seenak apapun masakan adat kita, masakan lokal kita, tapi kalau dicampur darah, menggunakan darah, itu tidak boleh. Itu strange, kuat sekali. Ketika saya paham ini ya, itu saya sudah menjauhi semuanya tuh ya. Saya tidak mengkonsumsi binatang yang mati dicekik, saya tidak makan lagi darah. Padahal darah ketika saya kecil, saya pernah bilang di program Jumat kemarin, itu mbah saya, eyang saya kalau motong darah itu darah ayam, darahnya ditampung di mangkok itu terus dibikin dadih. Dan seingat saya waktu saya kecil makan dadih itu enak ya, karena pakai garam agak asin dan kenyal-kenyal gitu, dan itu tidak sealot ati
Karena di kampung itu kan ayam kampung ya. Kalau makan ati, makan ampelaknya itu keras alot gitu ya. Tapi kalau makan dadihnya, makan darah yang diolah itu menjadi masakan itu ya empuk, enak gitu ya. Dan sejak saya tahu darah nggak boleh dimakan, ya kan nggak mungkin darah dimakan begitu, memang Dracula gitu ya. Tapi darah yang diolah menjadi makanan itu tidak, termasuk saksang. Saya suka banget makan lapo. Sebelum saya ngerti ini, saya kalau ke lapo dulu zaman saya SMP, SMA, sudah Kristen, tapi saya nggak tahu ayat ini. Kalaupun pernah baca, nggak dalami sungguh, karena saya memang tidak kepentingan sama sekali, cuma baca gitu doang ya. Tapi tidak pernah mendalami. Ya makan saksang ya pasti ada darahnya. Tapi ketika sekarang saya tahu, ya saya kalau ke lapo, ya kalaupun ada saksang yang tidak ada darah, tanpa darah, ada tuh beberapa lapo siap seperti itu. Atau ya kalau paling aman ya udah makan panggang aja, atau babi kecap aja, atau sopnya aja gitu ya. Yang saksangnya tidak kita makan, karena biasanya saksang itu memang ada darahnya. Dan jujur aja, memang seingat saya dulu ya enak gitu kalau pakai darah lebih gurih gitu ya. Tapi ya tadi darah itu tidak boleh dikonsumsi kalau saya mau mengikuti apa yang diputuskan oleh rasul-rasul dan juga penatua-penatua di Yerusalem dalam Kisah Rasul 15 yang temanya sidang di Yerusalem. Gitu ya. Itu yang pertama yang menarik dari perikop ini. Pertanyaannya bagaimana saudara? Nah, jadi saya nggak memaksa, saya bukan sedang mendoktrin saudara, saya sedang mengekspos ayat-ayat yang kita baca, dan saya mengeksposnya sederhana sekali, ya. Saya sedang tidak membangun sebuah doktrin di sini. Kalau membangun sebuah doktrin, saudara ya, maka saya akan menghubungkan ayat ini dengan ayat lain, ayat ini dari kitab ini dengan kitab lain. Saya akan menghubungkan dari perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saya akan menghubungkan, saya buka, itu namanya membangun sebuah doktrin, ya. Tapi saya hanya mengeksposisi ayat-ayat yang kita baca dengan cara sederhana. Ya, ayat itu ngomong apa? Coba kita dalami. Kalau ada kata yang nggak dimengerti, coba kita lihat bahasa aslinya. Paling cuma sebatas itu yang saya bagikan sepanjang tadarusan kita hampir 2 bulan, 3 bulan ini kan. Kan nggak pernah kita ketika kita membahas kitab Lukas, Injil Lukas ya, saya mengajak saudara untuk membuka kitab di perjanjian lama atau kitab Injil lainnya ya. Terutama tapi bukan dalam program yang itu, cara membaca Alkitab ala Pase yang hari Rabu besok. Rabu kita akan masuk dalam program ini kan, cara membaca Alkitab ala Pase. Nah, kalau cara membaca Alkitab ala Pase, maka saya kalau sudah ketemu kebenaran di sini, coba saya cross check dengan ayat-ayat lain supaya saya mendapatkan angle yang lebih komprehensif, angle yang lebih objektif gitu ya. Sehingga ketika saya menyiapkan itu menjadi bahan khotbah, khotbahnya lebih hidup, khotbahnya lebih mengcapture, menyorot banyak sisi dari apa yang sedang saya mau bagikan. Nah, tapi kalau dalam program tadarusan yang normal ya, dari Senin sampai Jumat ini, kalau bukan program cara membaca Alkitab ala Pase, ya saya cuma baca ayatnya seperti saya tadi bilang ayat 4. Dan saya, kalau Bapak Ibu membacanya skip cepat gitu kan, sepertinya apa nih keputusan-keputusan yang diambil para rasul? Mungkin kau bilang, oh itu mungkin pengajaran iman soal Yesus. Enggak. Kalau Bapak Ibu membacanya urut, Bapak Ibu ingat pasal 15 itu keputusan atau sidang di Yerusalem itu, keputusan rasul-rasul itu ya cuma di sidang Yerusalem di Kisah 15 itu yang ada pertinggalnya di Alkitab kita. Mungkin ada keputusan-keputusan lainnya ya, tapi nggak tercatat di Alkitab kita. Nah kan saya tipikal orang yang apa yang Alkitab katakan ya itu yang kita sampaikan ya. Jadi nggak usah mengada-ngada. Meskipun ada kemungkinan ya di luar Alkitab kita, di luar yang dicatat Alkitab, Petrus dan semua rasul-rasul pernah mengambil sebuah keputusan, tapi faktanya tidak ada di Alkitab kita. Nah, sidang Yerusalem itu adalah keputusan rasul-rasul yang paling kuat dan mungkin satu-satunya di perjanjian baru yang bisa kita baca. Dan inilah yang akhirnya saya mengingatkan saudara ketika baca ayat 4. Ingat loh, ayat 4 sama pasal 16 Kisah Rasul ayat 4 dengan Kisah Rasul 15 itu nggak jauh loh. Jadi keputusan penatua dan rasul-rasul yang diambil di Yerusalem itu adalah apa? Ya tadi, 4 tadi. Jangan makan binatang yang sudah dipersembahkan. Jangan makan apapun yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan berzinah atau melakukan percabulan, jauhi percabulan perjinahan. Yang ketiga, jangan makan binatang yang matinya dicekik, dan juga jangan mengkonsumsi darah ya. Itu yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Itu yang saya ingatkan kepada saudara di 2021. Apakah kau sudah jadi orang Kristen yang melaksanakan keputusan para penatua dan rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 15 2000 tahun yang lalu? Kalau saya ngerasa saya sudah. Bagaimana saudara? Itu yang pertama di perikop ini. Yang kemudian yang menarik lagi saudara, ya. Ada beberapa kali di sini Paulus dan Silas mau pergi ke sebuah kota tapi akhirnya dilarang ya. Kalau kita membaca ada 2 kali dalam perikop ini ya.
Nah, perhatikan di sini. Nah, oke nih. Oke, di sini nih. Oke, saya coba buka dulu. Nah, oke, di ya, ini nih. Mereka melintasi ayat 6 ya. Ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada kata Roh Kudus mencegah mereka. Ya. Kemudian seringkali dalam eksposisi pasal ini ya, banyak orang bingung ya. Di ayat 7 kok pakai kata Roh Kudus, sedangkan di ayat 8 gimana? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lah, apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Yesus gitu ya? Sering diperdebatkan tuh. Oh, berarti ketika ayat 6 itu ya Roh Kudus yang bicara pada hati mereka. Sedangkan ayat 7 Roh Yesus berarti ya Yesus menampakkan diri kali rohnya secara roh kepada Paulus dan Silas. Ya, orang boleh menafsirkan itu, tapi bagi saya ya Roh Kudus dan Roh Yesus apa bedanya gitu ya? Roh Bapa, oh berarti Bapa punya roh sendiri. Roh Kudus, oh itu pribadi sendiri, pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Terus Roh Yesus, ya berarti rohnya Yesus sendiri. Beda dengan Roh Kudus. Nah, kalau gitu berarti Allah kita beda dong. Ini kalau bagi saya ya apa namanya ya, ya mungkin di sini ada hal yang tersirat dari Lukas ketika mencatat ini. Mungkin ingin mengatakan ya Roh Kudus dan Roh Yesus itu adalah sama saja ya. Bahwa jangan dibuat pusing dengan terminologi Roh Kudus dan Roh Yesus ya. Mungkin pada saat itu ada orang mengatakan Roh Yesus berkata kepadaku. Roh Kudus, ada yang pakai terminologi Roh Kudus, Roh Yesus, sehingga orang mulai orang mulai membeda-bedakan hierarkinya, mana yang lebih tinggi, Roh Kudus atau Roh Yesus, kurang lebih begitu. Mungkin ya. Saya pernah sih membaca sebuah tafsir yang mengatakan itu, tapi itu masih tidak terlalu menonjol tafsir seperti itu. Tapi mungkin saja ya, di zamannya Lukas menulis Kisah Rasul ini, ada orang yang sering menggunakan terminologi Roh Yesus, ada sebagian orang Kristen lagi menggunakan terminologi Roh Kudus. Sehingga mulai ada pertentangan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih superior, dan lain sebagainya. Dan di Lukas ini, Lukas ingin mengatakan bahwa ya Roh Yesus dan Roh Kudus itu sama saja. Dalam konteks ayat 6, ayat 7, mereka sama-sama ya, kalau kita ngomongin mereka, ya mereka sama-sama menekankan agar Paulus tidak melintasi, tidak melayani di kota-kota tertentu. Itu kalau saya ya. Jadi jangan diperdebatkan. Sehingga Roh Yesus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Bagi saya ya, tadi tafsiran saya seperti itu. Dan yang kemudian yang menarik lagi, kita coba lihat di ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-8, ayat ke-9. Ini menarik, Son. Ya, coba saya bold dulu ya. Oke, ya, kita baca ayat 8 ya. Setelah melintasi Misia, mereka ini siapa? Mereka itu Paulus dan Silas kan ya, sampai di Troas. Oke. Jadi Paulus dan Silas ketika melintasi Misia, mereka sampai di Troas, ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Oke. Di Troas itu, Paulus mendapatkan penglihatan ada orang di Makedonia yang melambai-lambai, tolonglah kami. Nah, kemudian kalimat di ayat 10-nya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, nah ini menarik nih. Ya. Oke. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dalam ayat 10 ada 3 kali pengulangan kata kami. Mungkin Bapak Ibu ketika baca ayat ini lewat gitu aja. Tapi sekali lagi selalu saya mengatakan, kalau saya membaca Alkitab, saya nggak pentingkan itu ya, baca 10 ayat, 20 ayat, 50 ayat, 1 pasal, 2 pasal. Saya nggak pentingkan itu. Saya ketika membaca Alkitab hari-hari ini ya, mungkin dulu awalnya iya untuk mengejar target. Ketika belum pernah punya pengalaman membaca Kejadian sampai Wahyu, supaya cepat gitu ya, setahun selesai, saya bisa kejar target tuh ya, baca cepat ya, sehari bisa 5 pasal, 10 pasal, ya kalau nggak ada kegiatan apa-apa ya bisa 1 kitab sehari lebih gitu ya. Tapi ketika sudah berulang-ulang, nah hari-hari ini kalau saya membaca ayat ya cuma 1 ayat, 2 ayat, kadang-kadang 1 perikop paling banyak. 1 pasal jarang sekali, rata-rata 1 perikop aja paling banyak. Tapi 1 perikop itu saya dalami sungguh-sungguh. Nah di ayat 10 ini ada 3 kali kata kami.
Dan menariknya kalau Bapak Ibu tahu, sebelum ayat 10, kata kami tidak pernah digunakan oleh Lukas. Lukas selalu mengatakan lalu Petrus, lalu Paulus dan Barnabas, lalu Paulus dan Silas. Bahkan sampai di ayat ke-8 tadi dikatakan mereka sampai di Troas. Siapa mereka? Mereka ini kan kata ganti untuk menunjuk pada orang jamak, ya. Mereka. Jadi yang bicara, yang nulis dalam hal ini Lukas tidak mengikut sertakan dirinya dalam peristiwa itu. Ya, ketika saya nulis, ketika saya sedang di rumah, istri saya, anak saya sedang pergi ke pasar. Mereka di pasar membeli bakmi ayam. Nah, mereka itu kan istri saya dan anak-anak saya. Saya tidak ada di pasar, saya tidak beli mie ayam, saya di rumah, kan begitu ya. Nah, di ayat ke-8 tadi masih Lukas menggunakan kata ganti mereka. Dalam hal ini merujuk pada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas sampai di Troas. Sampai di Troas, Paulus dapat mimpi. Ada orang Makedonia, tolong kami. Ya. Kemudian, di ayat 10 perhatikan baik-baik. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan 2 kali. Ya, bahwa Allah telah memanggil kami. Kaminya 3 kali. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 3 kali diulangi kata kami. Pasti ada pentingnya di sini. Ada yang tersirat, bukan semata tersurat. Apa itu? Kami. Kalau saya menggunakan Bapak Ibu, kita, ya, kami, itu berarti ketika saya bicara kita dan kami, saya melibatkan Bapak Ibu dalam perkataan saya. Nanti kita minggu besok, kita ibadah bersama ya, secara online ya, live streaming ya, di The Way jam 9.45 ya. Nanti kami itu akan membagikan sebuah ibadah, menyampaikan sebuah ibadah dengan tema yang agak unik. Kami. Nah, kami ini siapa? Kalau menggunakan kata kami, saudara, itu kata ganti kami. Itu biasanya ketika saya mengucapkan kata kami, saya bicara mengenai saya, ya, yang menulis, dan orang-orang yang melayani bersama saya. Tim The Way akan melayani ibadah kenaikan Tuhan. Kami akan menyiapkan program khusus untuk ini. Nah, kami itu bukan cuma saya. Kata ganti kami yang saya gunakan tadi adalah saya dan semua tim The Way yang bersama saya yang menyiapkan perayaan atau ibadah pelayanan hari kenaikan Tuhan nanti. Kami. Berarti dalam konteks ayat ini, kami itu merujuk pada siapa? Bukan cuma Paulus dan Silas, tapi si yang nulis juga. Karena ketika Lukas nulis kami, maka Lukas itu ada di situ. Ada dalam peristiwa itu. Nah, ini menarik nih. Kalau Bapak Ibu nanti membaca pasal-pasal atau ayat-ayat di atas ayat 10, sebelum ayat 10, bahkan Injil Lukas tidak pernah menggunakan terminologi kata kami. Baru di ayat 10, di kisah 16 ini ada kata kami. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Saya menafsirkannya begini. Berarti Lukas baru join. Lukas baru menjadi tim pelayanannya Paulus ketika Paulus dan Silas ada di Troas. Jadi tidak salah kalau saya menafsirkan besar kemungkinan Lukas itu adalah orang yang tinggal di Troas, yang bertobat. Saya tidak salah kalau saya menafsirkan yang bertobat dari hasil pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka ada di Troas. Atau Lukas adalah orang Kristen yang dipertobatkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah bertobat atau orang-orang Yunani yang sudah bertobat yang ada di kota Troas. Ketika Lukas sudah bertobat menjadi seorang Kristen, ketika tahu di kotanya ada kedatangan tamu dari Yerusalem yang namanya Paulus dan Silas, maka dia menggabungkan diri untuk belajar lebih lagi tentang iman Kristen yang baru dia terima itu.
Jadi Troas besar kemungkinan adalah kampung halamannya atau tempat tinggal asal dari Lukas. Atau kalau kita tidak mau tafsirkan di situ, Lukas join dengan pelayanan Paulus ketika Paulus ada di Troas. Karena setelah dari Troas, ya, Lukas menggunakan beberapa kali kata kami dalam ceritanya. Oke ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ayat 11-nya. Lalu kami bertolak dari Troas, berarti Lukas ikut di situ. Pergi dari Troas. Lukas kalau asli kampungnya dari Troas, berarti untuk pertama kalinya dia keluar dari Troas dalam pelayanan misi penginjilan bersama Paulus dan Silas. Berlayar kemana? Samotroke. Keesokan harinya tiba di Neapolis. Dari situ kami, Lukas ada di situ, ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di situ kami tinggal beberapa hari. Ada Paulus, ada Silas, dan ada Lukas. Mungkin ada orang-orang lain, tapi tidak disebutkan. Tapi paling tidak, ada 3 orang ini. Karena Lukas menggunakan kata kami, bukan kata mereka. Kalau kata mereka, berarti Lukas tidak bersama dalam peristiwa itu. Tapi karena Lukas menuliskannya menggunakan kata kami, maka Lukas ada di situ. Oke ya? Nah, menarik nih. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-13. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur, ya, kata kami perhatikan berkali-kali. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Nah, tuh perhatikan. Saya bilang tadi, Paulus itu kenapa meminta Timotius untuk disunat? Karena Timotius mau diajak pelayanan ini. Kenapa? Karena setiap Paulus mau melayani sebuah kota yang baru dia datangi, dia carinya apa? Tempat sembahyang orang Yahudi, sinagoge, rumah ibadat. Ya, lanjut ya. Dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Ya. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan yang tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Petrus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Perikop ini ngomong apa? Saya dapatnya begini. Yang pertama, ketika sampai di Filipi, ya, yang dicari oleh Paulus dan timnya, ada Silas di situ, ada Timotius kemungkinan, dan Lukas tentunya mencari sinagoge. Ya, memang di kota-kota besar pasti ada komunitas Yahudi, ya. Makanya mereka bilang kami duga ada di situ. Nah, sampai di situ ya itu orang Yahudi berkumpul, termasuk perempuan-perempuan di situ. Salah satunya namanya Lydia. Ya. Seorang penjual kain ungu. Ada spesifik di sini. Lydia, penjual kain ungu. Padahal kalau kita membaca nanti setelah Kisah Rasul, nama Lydia ini nggak disebutkan lagi. Dan kalau kita membaca juga dalam perikop ini ya, nama Lydia itu ya andilnya dalam perikop ini, dalam perjalanan misi Paulus cuma mengundang mereka untuk menumpang di rumahnya. Memang dikatakan dia dan sisi rumahnya bertobat dan dibaptis. Tapi tentu yang dibaptis dan bertobat kan bukan cuma Lydia. Karena Alkitab dikatakan mereka, Paulus, Silas, Timotius, Lukas, itu bicara dengan perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Dan pasti banyak yang bertobat juga di situ. Ya, Lydia salah satunya. Secara spesifik Lukas mencatatkan Lydia di situ. Penjual kain ungu dari Tiatira, ya, dan beribadah kepada Allah, membuka hatinya dan ia memberi dirinya dan keluarganya untuk dibaptis dan mendesak timnya Paulus untuk menumpang di rumahnya dia. Dan ketika di Filipi inilah ada orang yang kerasukan, menjadi kayak dukun begitu ya, perempuan ya, yang punya roh tenung, roh setan, yang dengan
tenungannya dengan jampi-jampinya banyak orang-orang yang diberkati, tanda kutip ya. Jadi pakai pelet mungkin, sehingga orang yang dilayaninya jadi kaya raya, atau ada pesugihan mungkin ya, saya nggak tahu ya, bentuknya seperti itu kan. Karena orang-orang yang dilayani itu memulai penghasilan besar. Nah, roh setan ini, perhatikan baik-baik, roh setan ini memakai perempuan yang dipakainya, dikuasainya ini untuk berkata kepada timnya Paulus, ya Paulus, ada Silas, ada Timotius, ada Lukas, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, apa yang salah dengan ini? Kan gak ada yang salah. Malah sebenarnya kalau kita lihat pakai sudut pandang yang berbeda, ya stetoskop yang berbeda, ini kan seperti legitimasi bagi Paulus dan timnya kepada orang-orang Yahudi dan semua orang yang ada di Filipi bahwa ini adalah hamba Tuhan. Tapi rupanya Paulus terganggu dengan hal itu. Makanya Bapak Ibu, milikilah roh yang bisa membedakan roh. Ya, dalam konteks ayat ini, roh setan yang berkata-kata itu lewat perempuan ini, itu mengatakan sebenarnya hal yang kebenaran. Hamba-hamba ini, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Benar dong. Mereka akan memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Kan benar kan? Tapi tetap saja yang memperkatakan adalah setan, roh jahat. Dan Paulus tahu dia punya roh yang bisa membedakan roh. Maka ditengkingnya perempuan itu, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Oh, hati-hati. Berkali-kali saya bilang hati-hati. Ingat, saya sudah mengingatkan saudara yang ikuti saya lewat ibadah minggu, lewat khotbah-khotbah saya tentang orang yang dirasuki legion di Gedara itu. Setan-setan ketika tahu Yesus ada di Gedara, hey, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Loh, setan ngomong Yesus anak Allah yang maha tinggi kok. Setan juga bisa ngomong Yesus itu Tuhan. Dalam konteks ayat ini, setan bisa bilang nanti kepada saya, berkata kepada saudara tentang saya, Seno itu hamba Tuhan, Seno itu pelayan Tuhan yang luar biasa. Oh, mungkin benar, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Selalu setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Tampilan awalnya benar, tapi dia ada punya maksud tersembunyi. Ya. Kalau Paulus tidak punya roh yang membedakan roh, mungkin akhirnya orang banyak mengikuti Paulus. Tapi si perempuan yang dikuasai roh jahat ini kemudian hari bisa berkata, loh, aku kan yang membuat kamu ikuti Paulus kan. Kenapa? Roh kita sama, roh yang dalam saya sama dengan Paulus. Maka ketika Paulus nanti pergi keluar dari Filipi, kunjungi kota-kota lain, perempuan ini dapat sesuatu yang berharga. Setan dapat sesuatu yang berharga. Dia bisa menggocoh iman orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Kalian bertobat karena siapa? Karena Paulus itu ya. Loh, siapa yang membuat kalian datang kepada Paulus? Karena saya kan. Saya kan yang bilang, oh ini adalah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka akan membuat kalian menemukan jalan kebenaran. Nah, sekarang mereka udah nggak ada. Loh, saya menuntut roh dalam saya sama dengan rohnya mereka itu. Maka dengarkan saya sekarang ini. Wah, udah. Sesatlah kekristenan saat itu bisa terjadi. Benar nggak? So, hati-hati. Jangan gara-gara ada orang ngaku hamba Tuhan. Jangan gara-gara dengar ada orang yang sebagai hamba Tuhan ngomong tentang Yesus. Ya. Terus kau jadi terpesona, tergila-gila padanya gitu. Jangan juga terlalu percaya dengan orang yang mengatakan, oh itu pendeta yang benar, itu pendeta yang luar biasa, itu pendeta yang sakti, itu pendeta yang diurapi. Come on. Apakah kalau pendeta itu diurapi, pendeta lain tidak diurapi? Kan gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Dalam program ini saya bilang hati-hati ya. Ikuti semua channel Kristen di YouTube, hati-hati. Bahkan termasuk ketika kau nyangkut di channel The Warriors ini, berdoa sama Tuhan. Apakah channel ini Pase dan timnya itu adalah orang yang benar dalam Tuhan? Doa. Kalau memang kau diyakinkan oleh roh dalam dirimu, saya nggak benar, nggak usah nonton ini lagi, nggak usah unsubscribe aja, cari channel yang lain. Saya mengajar begitu. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang dalam hatimu, ya dengerin si Seno itu.
dengerin si Pase itu. Maka ayo dengerin saya terus. Terus diuji itu. Ya, diuji. Karena mungkin sekarang saya bagus, tapi masa depan saya beberapa hari ke depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu saya masih bisa seperti ini. Semua bisa berubah, kata Salomo, di bawah kolong langit ini nggak ada yang abadi. So terus tanyakan itu. Milikilah roh yang membedakan roh itu, saudara. Ya, Paulus tahu meskipun sedang dipuji-puji, ini setan kerjaannya. Maka dia bilang, demi nama Yesus, keluar dari orang ini. So, pembelajaran dari perikop ini apa? Milikilah roh yang membedakan roh. Ada juga catatan tadi. Lukas mulai terlibat pelayanan. Sejak Paulus, Silas, dan Timotius ada di Troas. Sejak itulah, di Troas itulah Lukas ikut join. Dan berlayar mereka menyeberang laut sampai di Filipi. Di Filipi mereka ketemu dengan banyak perempuan. Salah satu yang disebutkan adalah Lydia, yang mengundang mereka untuk menginap bermalam beberapa hari di Filipi di rumahnya dia. Oke? Lydia, Filipi, Lukas join di Troas. Pas ke Filipi, dia bersama dengan rombongannya Paulus. Kita baca ayat-ayat berikutnya. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita. Ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar mereka, ya, kembali kata mereka. Jadi yang ditangkap itu adalah mereka. Lukas tidak termasuk, ya. Yang ditangkap adalah Paulus dan Silas. Alkitab mengatakan dengan jelas. Juga banyak orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Yang didera siapa? Paulus dan Silas. Lukas tidak terlibat, karena kalau Lukas ikut didera, maka kami didera mereka, gitu ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, nah, peneguhannya lagi, mereka di situ menunjuk pada Paulus dan Silas, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjaga terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, membawa obor. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar lalu berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka yang didera, yang dicambuk itu. Ada bilur-bilur, daging yang terkoyak, daging yang basah karena darah, keluar karena kulit yang terkoyak, ya. Sekitar itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami. Kami di sini bukan termasuk si Lukas, ya, karena Paulus lagi ngomong sama kepala penjara, ya. Kami, kata ganti kami yang digunakan itu bicara mengenai dia dan si Silas, ya. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia.
Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Kembali, Paulus dan Silas ditangkap, difitnah ya oleh orang-orang Yahudi yang di situ ya. Akhirnya didera mereka, dimasukkan di penjara. Kemudian ada gempa, Tuhan buat gempa itu terjadi, semua pintu penjara terbuka. Kepala penjara udah stres, waduh kabur nih ya. Dia mau bunuh diri, entah terlihat apa tidak terlihat oleh Paulus dan Silas ya. Tapi yang pastinya suluh belum dibawa oleh kepala penjara. Mungkin dia baru melihat pintu penjara yang terbuka, mereka otaknya udah berpikir kabur semuanya. Dia mau apa? Kamikaze, apa tuh namanya? Orang Jepang itu ya, mau bunuh diri dengan pedangnya. Karena dia pasti akan dihukum. Tapi Paulus langsung teriak. Mungkin dengan roh dia tahu ya, ada kepala penjara ingin bunuh diri. Mungkin digerakkan oleh roh juga. Ngapain kamu lakukan itu? Kami di sini. Nah, ketika didengar itu, kepala penjara minta dibawa suluh, obor. Terus ketika melihat semuanya masih ada, Alkitab katakan tersungkurlah dia di bawah kaki Paulus dan Silas. Lalu membawa mereka ke rumahnya, membasuh bilur-bilurnya, ya, membersihkan luka-lukanya. Kalau sekarang mungkin dikasih betadin, dikasih obat merah, dikasih antiseptik ya supaya tidak lukanya berkepanjangan ya. Sambil minta maaf pasti di situ ya. Karena dia utang budi, sebab kalau Paulus dan Silas kabur, dia pasti bunuh diri dan dia pasti akan dihukum, keluarganya akan susah ya. Maka dijamulah si Paulus dan Silas di rumahnya ini, makan-makan gitu sambil Paulus menceritakan. Karena kepala penjara ini bukan saja mau menjamu tapi menanyakan bagaimana caranya supaya aku selamat. Ada buka omongan dari kepala penjara ini ya. Karena dia sebenarnya sudah mati ya kalau tidak Paulus dan Silas tidak diam di penjara itu dan kabur, dia sudah mati. Makanya dia bilang, buat apa lagi lah, sekarang gimana caranya aku mau selamat? Paulus bilang, bertobatlah, kau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Dan kita katakan, si kepala penjara itu berkata, ia bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya sudah percaya kepada Allah. Dan ditandai dengan apa? Di Alkitab tadi dikatakan di ayat yang ke-33, saya bold nih. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dibaptis ya. Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Dalam indikasi di pasal 16 ini belum ada indikasi dibaptis Roh Kudus ya. Baru dibaptis apa? Dibaptis Yohanes, dibaptis pertobatan. Mereka bukan orang percaya, mereka mau menjadi percaya, dibaptis sebagai tanda bahwa mereka sudah percaya dan mau bertobat. Dan kemudian esok harinya ya, entah apa yang terjadi, semua pembesar-pembesar di kota itu suruh si Paulus dan Silas dikeluarkan aja. Ketika pesannya disampaikan oleh kepala penjara kepada mereka, Paulus mungkin dengan egonya juga, enak aja. Mereka sudah mendera kami, padahal kami warga negara Rom, tanpa diadili. Suruh kami keluar gitu aja? Nggak bisa. Ya, suruh mereka ke sini, ya, dan meminta maaf dan membawa kami keluar dari tempat ini. Baru kami mau keluar. Ketika sampailah berita bahwa Paulus dan Silas orang Rom, warga negara Roma, ketakutan mereka. Maka mereka semua langsung datang, minta maaf, dan membawa kedua rasul itu keluar, ya, sebagai tanda bahwa memang mereka dilepaskan dengan baik-baik, ya, tidak salah karena mereka sudah minta maaf dan juga menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka yang mengantarkan rasul-rasul ini keluar. Terus memohon agar mereka dalam ini Paulus dan Silas segera meninggalkan kota itu. Ya, karena mungkin tadi ketakutan karena dua hamba Tuhan ini adalah warga negara Roma. Kalau diperpanjang masalah, mereka pasti akan dihukum karena mengadili warga negara Roma. Jadi di zaman Perjanjian Baru, orang yang punya warga negara Roma itu punya punya prestis, punya kelebihan. Yakni tidak bisa begitu saja dihukum tanpa diadili, dan yang harus mengadili adalah pengadilan Romawi. Jadi nggak bisa gitu. Nah, Paulus itu orang Yahudi, tapi dia juga warga negara Roma, Alkitab katakan. Jadi besar kemungkinan memang dia entah keluarganya membeli warga negara itu karena kaya raya, atau diberikan ya warga negara itu sebagai penghormatan karena mungkin keluarganya Paulus atau Paulus sendiri ya itu punya jasa atas pemerintahan Roma. Atau memang keluarga Paulus adalah keluarga yang terpandang, sehingga karena keluarga terpandang, pejabat tinggi meskipun orang Yahudi, akhirnya ketika Romawi menguasai tempat itu ya, pemerintah Romawi memberikan warga negara Roma sebagai sebagai hadiah ya kepada
keluarganya Paulus. Yang pastinya Paulus memiliki warga negara Roma. Makanya dia nggak bisa dihukum tanpa pengadilan. Maka dia menuntut itu, ya. Dan yang menariknya, setelah mereka dilepaskan, mereka, Paulus dan Silas ini kembali ke rumah Lydia, ya. Kalimatnya di ayat 40 nih. Lalu mereka meninggalkan penjara dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Berangkatlah kedua rasul itu keluar dari kota itu. Kota apa? Kota Filipi. Karena diminta oleh pembesar-pembesar, tolong mohon dong keluar aja dari kota ini, ya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kota itu setelah nginep lagi di rumah Lydia, menghiburkan orang-orang Kristen di sana karena mereka khawatir juga kan, karena apa yang menjadi guru mereka itu ditangkap. Kami nggak kenapa-napa, menghiburkan, menguatkan dengan firman, ya. Setelah mereka dikuatkan, kedua rasul itu berangkat, ya, dari rumah itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Ada yang menarik ya di sini? Yang pertama, ya, yang menarik, Silas disebut rasul di situ, ya. Berangkatlah kedua rasul itu. Itu poinnya. Padahal Paulus dan Silas itu bukan rasul, ya, belum rasul atau bukan rasul mengikuti standar rasul yang ada. Karena standar rasul yang ada, ya kan, kalau kita membaca, ingat nggak ketika Matias dipilih untuk mengisi posisi rasul yang ditinggalkan Yudas Iskariot, harus bersama-sama dengan rombongan Yesus itu sejak peristiwa pembaptisan sampai peristiwa salib. Ya, Paulus kan nggak di situ, Silas apalagi, ya. Tapi sejak momen ini Lukas mencatat dua orang yang namanya Paulus dan Silas itu dikasih nama rasul, ya. Mungkin setelahnya ketika Lukas nulis peristiwa ini, Paulus dan Silas sudah diteguhkan menjadi rasul oleh gereja saat itu. Itu yang pertama. Jadi rasul bukan cuma 12. Jangan juga bilang, ya si Matias itu adalah rasul yang dipilih kedagingan oleh murid-murid. Padahal mestinya kursi yang kosong yang ditinggalkan Yudas Iskariot yang mengkhianati dan bunuh diri itu adalah kursi yang harus ditempati oleh Paulus supaya genaplah 12 rasul. Enggak juga. Karena kalau teorinya seperti itu, bagaimana dengan Silas yang disebut rasul? Dan beberapa orang nanti di kisah rasul berikutnya kita akan ketemu beberapa orang juga disandingkan dengan nama rasul di depan namanya. Ya, jadi rasul ada banyak, saudara, bukan cuma 12, ya. Tapi ada Paulus tambahannya, ada Silas, sampai paling tidak kisah pasal 16 ini. Yang terakhir yang saya mau bagikan di sini, ada yang menarik. Ketika Paulus dan Silas kembali ke rumah Lydia setelah ditangkap itu, berangkatlah kedua rasul itu. Pertanyaannya, kemana Lukas? Kemana Lukas? Kenapa Lukas yang meninggalkan Troas bersama dengan Paulus dan Silas menuju ke Filipi? Kemudian ketika Paulus dan Silas pergi dari Filipi, Lukas ditinggal atau tertinggal atau tidak ikut serta lagi. Karena kita nanti baca, besok kita ikuti ya, Selasa ya. Kalimatnya Paulus, Silas, tidak ada lagi kata kami di situ. Baru nanti di perikop berikutnya, di pasal berikutnya ada muncul lagi kata kami, ya. Nah, berarti yang saya mau katakan, ketika Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi ini, Lukas tidak ikut serta mereka. Dulu ada seorang hamba Tuhan besar, saudara, yang datang ke Indonesia, Peter Wagner kalau tidak salah, almarhum. Saya ikut seminarnya dia, dan dia berkata ada kisah percintaan di kisah pasal 16 ini. Kisah percintaannya Lukas dengan Lydia. Saya saat itu cuma senyum-senyum aja gitu ya. Tapi setelah saya mendalami, terus saya dalami lagi, ada yang menarik. Saya ketemu tadi, loh iya, Lukas ketinggalan. Terus saya ingat itu cerita Peter Wagner berapa 20 tahun yang lalu kali ya. Puluhan tahun yang lalu ketika dia masih muda, masih segar gitu ya, datang ke Indonesia, dan saya masih semangat-semangatnya ikut seminar-seminar saat itu ya. Besar kemungkinan ya Lukas tertinggal di Filipi. Dan Bapak Ibu tahu dong, ketika rombongan Paulus, Silas, dan Lukas dari Troas sampai ke Filipi, mereka nginep di rumahnya Lydia kan. Buktinya ketika Paulus dan Silas habis dikeluarkan dari penjara, yang dia kunjungi adalah rumah Lydia. Berarti si Lukas kan tertinggal di rumahnya Lydia itu. Lukas tidak ikut ditangkap ya. Tapi ketika Paulus dan Silas meninggalkan Filipi, keluar dari rumah Lydia, Lukas tertinggal.
Nah, berarti Lukas tertinggal di kota Filipi, kota yang baru. Dia kan dari Troas. Dan kita katakan, ya ada rekam jejaknya dia di rumah Lydia. Maka menafsirkan Lydia dan Lukas akhirnya jatuh cinta dan menikah. Itu sesuatu yang indah kalau menurut saya. Jadi si tabib ini akhirnya menemukan pujaan hatinya, belahan hatinya, soulmate-nya di kota yang namanya Filipi. Perempuan yang setara. Setara bukan berarti satu-satu sama memiliki sama iman yang sama, yakni iman Kristen dan sama-sama melayani. Tapi secara sosial dan ekonomi sama. Karena perempuan yang dinikahi tabib Lukas atau dokter Lukas ini adalah seorang pengusaha, businesswoman, penjual kain ungu dari Tiatira. Kain ungu dari Tiatira itu kain yang mahal sekali. Berarti Lydia ini bukan orang sembarangan. Tidak pernah dikatakan dia sebelumnya sudah menikah, cuma dikatakan dia dan seisi rumahnya. Mungkin karena dia businesswoman, dia akhirnya agak mengabaikan hubungan percintaannya, gitu ya. Dia membangun bisnisnya menjadi pengusaha besar, dan dia mungkin memiliki pegawai-pegawai atau budak-budak atau juga keponakan-keponakan yang dibiayai dan menjadi anggota keluarganya, tinggal bersama dengan dia. Dan akhirnya ketika Tuhan utus Saulus dan Silas ke Filipi, mereka bawa si tabib Lukas ini, dan akhirnya jatuh cintalah sang tabib ini dengan penjual kain ungu ini. Dan penjual kain ungu ini karena beberapa hari ditamui oleh Paulus dan Silas, dan ada beberapa hari Paulus dan Silas ditangkap di penjara. Yang menguatkan yang ada hanya Lukas. Mulai falling in love lah mereka, ya, waiting terus no jalaran soko klino, karena sering ketemu, berinteraksi, sama-sama lagi on fire, menggebu-gebu dalam imannya. Akhirnya cocok dalam misi kedepannya. Membangunlah mereka sebuah rumah tangga. Dan saya sekarang ini agak mempercayai dan cenderung mempercayai tafsiran Peter Wagner. Saya nggak tahu ini tafsiran originalnya Peter Wagner atau dia pernah membaca tafsiran ini dari orang lain ya. Tapi saya hari ini menafsirkannya Lukas faktanya tertinggal. Nah, satu-satunya yang paling masuk akal. Kenapa dia tidak ikut keluar dari Filipi? Kenapa dia tetap ada di Filipi? Ya, karena dia menemukan belahan hatinya di Filipi. Yakni siapa? Yakni orang yang selama ini menampung mereka, yakni Lydia, pengusaha atau penjual kain ungu dari Tiatira. Bukan dia dari Tiatira ya, tapi kain ungunya dari Tiatira. Ya gitu aja dari saya. Menarik ya. Jadi menemukan pasangan dalam pelayanan itu hal yang keren lah. Saya termasuk orang yang menemukan pasangan saya dalam pelayanan. Ya, jadi paling nggak jadi ngerti lah dunia pelayanan. Jadi gesekan-gesekannya lebih sedikit. Ya meskipun ada aja gitu ya. Tapi paling nggak karena sama-sama ngerti pelayanan itu seperti apa, hidup bergantung sama Tuhan seperti apa. Jadi tuntutannya tidak terlalu berlebihan gitu. Ya, saya nggak pernah dituntut yang macam-macam. Ya, nah, karena istri saya sadar siapa suaminya gitu ya. Dan bagi bapak ibu yang masih atau saudara-saudara anak muda yang di sini yang belum menikah, cobalah ya kalau sudah melayani di dalam pelayanan, minta sama Tuhan untuk dapat jodoh juga dari pelayanan ya, supaya bisa balance ya. Si Lukas ini yang meninggalkan profesinya sebagai seorang tabib yang duitnya banyak, yang uangnya atau income-nya besar untuk mengikuti Paulus. Dia baru meninggalkan Troas, mungkin di sana dia buka praktek ya. Dia meninggalkan Troas, baru ke Filipi. Tuhan udah kasih berkat buat dia. Apa itu? Jodoh. Apakah di Troas ketika dia buka praktek nggak ada pasien perempuan yang cantik? Oh ada. Tapi hatinya tidak dibukakan oleh Tuhan. Tapi ketika ke Filipi, ketika baru melayani, Tuhan udah kasih berkat luar biasa, yakni pasangan hidup, yakni Lydia, si penjual kain ungu dari Tiatira ini. Aduh, ya Lukas 16 selalu membuat saya senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada aja gitu ya. Nah, dan kalau ini benar ya, kalau ini kebenaran dalam artian apa yang saya tafsirkan itu benar. Lukas nih pinter banget ya bermain katanya.
Ya, dia menyelipkan hal yang tersirat tadi. Ada kata kami, tiba-tiba hilang kata kami, ya. Mereka kembali kepada Paulus dan Silas, tapi nanti di beberapa pasal kemudian kita ketemu kata kami lagi, ya. Jadi dari sini kita mengerti bahwa Lukas itu tidak selalu bersama dengan Paulus dan Silas atau Paulus semata dalam kisah Rasul ini. Ada momen Paulus sendiri. Jadi Lukas dapat ceritanya ya setelah mendengarkan Paulus, apa yang kamu lakukan Rasul setelah tinggalkan Filipi. Wah, Paulus mungkin cerita, Silas cerita, itu yang dicatat. Tapi ketika Lukas bersama dengan mereka, tentu Lukas menjadi saksi mata. Jadi nggak perlu interview karena dia menjadi saksi mata. Makanya apa yang di Filipi, apa yang terjadi di Filipi, terus ada yang terjadi di rumahnya Lydia, di penjara, di Filipi itu, dia menjadi saksi mata. Dan dia meninggalkan berkas-berkasnya sehingga orang mestinya ngeh bahwa, oh iya, di Filipi Lukas ditinggal. Jangan-jangan gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat kebersamaannya. Makasih yang sudah kasih komen. Maafkan saya tidak bisa baca satu persatu. Terus dukung doa supaya saya amanah, supaya saya terus bisa semangat dalam membagikan program ini. Dukung doa terus senantiasa. Bagikan juga program ini supaya semakin banyak viewernya. Baru sekitar 200-an ya, 300-an ya. Saya sih beriman nanti one day, someday bisa nyentuh 1000 ya saudara ya. Entah kapan saya nggak tahu lah. Bahkan mungkin bisa, saya beriman sih bisa 10.000, bisa kalau saya konsisten terus, masa sih Tuhan nggak tolong kita ya. Tapi dibantu juga. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya saya, ada bagiannya saudara. Mau nggak kita berkolaborasi, bekerja sama nih ya. Tuhan meminta saya untuk buat program ini, saya taat sama dia dengan buat program ini. Saudara membantu saya menyebarkan program ini supaya banyak orang semakin diberkati. Nah, kalau kita berkolaborasi, upah yang saya dapatkan pasti kau dapatkan, dan upah yang kau dapatkan juga saya dapatkan. Kita sama-sama dapat upah, dan kapanpun kita nanti diizinkan Tuhan mati, sorga adalah bagian kita, kan gitu ya. Yuk, kolaborasi ya. Tuhan semua berkati. Terima kasih buat semuanya ya, buat doanya buat saya, buat dukungannya buat saya, dan juga lewat The Way, dan juga taburan kalau saudara tergerak untuk menabur ya. Ada link di sini. Ya, silakan menabur di rekening digital kami. Semua persembahan taburan saudara masuk ke rekening digital, plan digital, sehingga akan digunakan ya untuk beli upgrade kamera, upgrade lampu, upgrade komputer, upgrade sound system dan lain sebagainya ya. Pokoknya supaya ke depan pelayanan digital kita semakin luar biasa. Karena ke depan The Way akan saya bangun menjadi e-church atau gereja digital, fokusnya ke sana ya. Tetap ada di Tripark, tetap ada mungkin kalau Tuhan izinkan kita buka cabang di beberapa kota ya. Tapi fokus DNA kami adalah digital ya. Kami akan melayani sekarang ini di YouTube, beberapa sudah mulai masuk di Instagram. Tapi ke depannya nanti kita akan berusaha, kalau SDM-nya Tuhan tambahkan, berkatnya Tuhan lebihkan ya, kita akan merambah semua media sosial atau digital atau software atau apapun juga ya, supaya program ini lewat banyak program di digital, banyak orang semakin kenal Tuhan dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dukung doa juga supaya ada yang bantu, bisa siapa tahu bikin teknologi gimana supaya ketika saya ngomong terus kemudian ada terjemahan Inggris, terjemahan Italia, terjemahan Papua Nugini sehingga ketika di-share gitu kan ya, orang dari belahan dunia manapun ya bisa mengerti dan memahami ya. Itu kerinduan saya sih. Kalau saya disuruh ngomong pakai bahasa Inggris agak keluh lidah ini ya. Butuh waktu lebih banyak lagi ya. Jadi akhirnya daripada seperti itu ya, saya ngomong bahasa Indonesia aja, bahasa ibu saya lah ya, lebih fasih ya. Tahu diri dan sadar diri gitu ya. Ya mungkin nanti anak saya kah atau siapa yang bisa bantu ya, saya lagi nge-push juga supaya ayo bisa nggak cari program ya, supaya bisa bikin teks bahasa Inggrisnya tapi cepat gitu ya. Nggak usah sama persis tapi paling nggak intinya sampai gitu. Kalau ada siapa tahu ya, sama-sama kerjasama pelayanan bersama dengan The Warriors. Oke, kita tundukkan kepala. Kita doa ya. Kita bersyukur buat malam hari ini, dan sekali lagi jumpa pada esok hari ya. Malam jam 9 setiap Senin sampai Jumat kita di Deep Talk with Pase. Yuk kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak banget dari kisah 16 ini. Doa agar semua yang mengikuti program ini diberkati Tuhan. Dan lewat program ini kami semakin mengerti, semakin memahami bahwa Alkitab kalau kami baca ada banyak nuansa-nuansa, ada banyak
kejadian-kejadian yang tersirat yang bisa kami tafsirkan. Dan ini akan membuat kami semakin tertarik untuk membaca Alkitab lebih lagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, ampuni segala salah dosa kami. Berkati bangsa kami, berkati semua gereja Tuhan, berkati Due juga Tuhan. Dan berkati semua jemaat, terutama semua orang yang hari ini bersama dengan hamba di program live ini. Berkati semua yang sudah memberikan komentar, melepaskan berkat lewat komentar. Tuhan berkati luar biasa. Dan malam hari ini kami percaya kami semua tidur diberkati Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah Yesus. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Amin. Mengikut-Mu Yesus, mengiring-Mu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia.